Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faridis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum Ibu Dr. Hena Nelis MPD serta teman-temanku yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pelaksanaan Kurikulum Sekolah dan Lembaga Pendidikan. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sistem pendidikan modern tak mungkin berjalan baik tanpa melibatkan keikutsertaan kurikulum. Tak mungkin pula ada kegiatan pendidikan tanpa kurikulum. Dan kurikulum itu tersimpul segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan. Pemikiran tentang adanya kurikulum adalah satu dengan adanya sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kaitannya dengan dunia pendidikan, pengembangan dan pembenahan ataupun pemerbaikan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, baik dari segi isi maupun muatan, maupun dari segi waktu dan periodisasi evaluasinya. Dilihat juga dari segi substansinya, maka kurikulum harus berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya, sehingga tidak terjadi replikasi. Sedangkan dari segi waktu, perubahan sosial itu selalu terjadi secara dinamis agar mampu melakukan rekayasa perubahan-perubahan sosial. Perubahan kurikulum hendaknya adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga kurikulum harus bisa memberikan arahan dan patokan keahlian kepada peserta didik. Setelah menyelesaikan suatu program ataupun pengajaran, maka wajar apabila kurikulum setelah berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi. Kurikulum merupakan pedoman ataupun landasan dalam pelaksanaan pendidikan yang mencakup tujuan, isi ataupun metode, dan evaluasi pembelajaran. Tentunya pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan harus dikelola dengan efektif agar tujuan pendidikan dapat tercapai sebagaimana semestinya. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum bergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi pembelajaran, peran guru, peran masyarakat, peran orang tua, keterlibatan peserta didik, pengelola sumber daya, monitoring dan evaluasi beserta keterlibatan memangku kepentingan. Jadi yang memangku kepentingan juga kayak dinas segala itu menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan kurikulum tersebut. Dalam makalah ini akan dibahas sebagai aspek pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan, termasuk strategi pembelajaran, pengelolaan sumber daya, pemantauan dan evaluasi, serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan kurikulum. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini pembahasannya yang pertama pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan aspek utama, aspek paling penting dalam implementasi kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan. Jadi yang merupakan faktor pendorong terlaksananya kurikulum itu adalah implementasi kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh strategi yang digunakan, salah satunya peran guru serta keterlibatannya pendidik. Terus di sini ada beberapa poin. Yang pertama strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup metode, teknik,
ataupun gagasan yang digunakan guru dalam mengajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Beberapa strategi yang umum diterapkan salah satunya pembelajaran berbasis proyek ataupun project based learning, atau melibatkan siswa dalam proyek nyata ataupun kerja nyata yang menuntut pemecahan masalah dan kreativitas. Terus yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Jadi membantu siswa memahami konsep melalui penyelesaian masalah. Jadi kita juga di sini dituntut buat bisa menyelesaikan suatu permasalahan ataupun problematika yang ada di dunia pendidikan. Terus yang ketiga itu pembelajaran kolaboratif ataupun kerjasama. Siswa dalam bekerja dalam kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Terus yang keempat itu pembelajaran diferensiasi. Penyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Jadi kurikulum di sini harus sesuai kebutuhan ataupun kebutuhan individu siswa. Terus yang terakhir itu memanfaatkan teknologi dan pembelajaran. Kayak seperti sekarang kan banyaknya perubahan ataupun peningkatan teknologi, bisa dibilang generasi Gen Z. Jadi di sini kita menggunakan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Terus poin yang kedua di sini peran guru. Peran guru juga sangat penting untuk mendorong terlaksananya kurikulum tersebut. Guru memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kurikulum. Di antaranya yang pertama itu sebagai fasilitator atau membantu siswa untuk menemukan dan memahami materi pembelajaran. Jadi yang kedua sebagai motivator, memberikan dorongan dan semangat kepada siswa agar aktif belajar dan berkontribusi dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh lembaga ataupun pendidikan. Yang ketiga itu sebagai evaluator. Jadi peran guru itu melakukan penilaian terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa. Jadi setiap entah sebulan sekali ataupun setiap satu semester kita ataupun para guru itu melakukan evaluasi hasil belajar siswa tersebut. Terus yang terakhir itu sebagai inovator. Guru mengembangkan metode dan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Nah, di sini guru juga harus mengembangkan soft skill pembelajarnya supaya si murid itu kita tidak bosan dengan metode yang itu aja ataupun yang stagnan lah gitu. Terus di sini selanjutnya poin yang C, keterlibatan peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam pelajaran sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Bentuk keterlibatan peserta didik diantaranya yang pertama itu partisipasi aktif dalam diskusi dan tugas kelompok. Terus yang kedua itu kemandirian dan mengeksplorasi materi pembelajaran. Terus yang ketiga kreativitas dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Yang terakhir itu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Jadi di sini juga siswa dituntut buat berdiskusi untuk mengembangkan dialektika ataupun mentalitas kita. Di sini juga memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Seiring berkembangannya zaman, jadi kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Selanjutnya di sini ada poin B, itu pengelolaan sumber daya. Adapun pengelolaan sumber daya mencakup aspek yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, pengelolaan anggaran dan pengembangan sumber daya manusia. Terus yang pertama itu ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung keberhasilan melakukan kurikulum. Jadi sarana prasarana pun salah satu faktor pendukung lah bahasanya begitu, pendukung untuk keberhasilannya melaksanakan kurikulum. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ruang kelas yang nyaman dan memadai. Yang kedua laboratorium dan perpustakaan yang lengkap.
Yang ketiga itu perangkat teknologi pendukung pembelajaran seperti komputer, LCD, proyektor, internet, wifi, dan lain-lain. Terus fasilitas olahraga, seni untuk mengembangkan keterampilan siswa. Terus poin yang B itu pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa setiap program dalam kurikulum dapat berjalan optimal. Aspek dalam pengelolaan anggaran meliputi yang pertama itu alokasi dana untuk fasilitas pembelajaran. Terus yang kedua penyediaan buku dan alat bantu pembelajaran. Yang ketiga pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Yang terakhir meningkatkan kesejahteraan guru dan staf pendidik. Jadi yang poin yang pertama itu alokasi dana untuk fasilitas pembelajaran. Jadi di sini dana ataupun uang masuk itu harus benar-benar kita alokasikan ke sarana ataupun prasarana yang tepat untuk menyediakan ataupun memfasilitasi siswa. Di sini poin yang ketiga ada pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Di sini juga kita harus memilih guru yang memang udah berpengalaman ataupun berkualitas di bidangnya. Terus di sini ada poin C, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu memiliki 3 aspek. Yang pertama pelatihan dan workshop bagi guru. Yang kedua itu meningkatkan kualifikasi akademik guru. Dan yang keempat evaluasi dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Jadi pelatihan dan workshop guru itu sangat penting karena memang guru juga harus meningkatkan soft skillnya ataupun hard skillnya untuk inovasi-inovasi baru buat yang diajarkan ke siswa tersebut. Terus di sini ada poin C, yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan ataupun yang telah direncanakan. Itu yang pertama pemantauan pelaksanaan kurikulum. Pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala ataupun kesusahan dalam pelaksanaan kurikulum. Bentuk pemantauannya itu ada 3 aspek. Yang pertama observasi ataupun kerja langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu wawancara dan diskusi dengan guru dan siswa. Jadi di sini juga kita harus memonitoring ataupun evaluasi dengan caranya salah satunya itu wawancara dan diskusi para guru dan para siswa. Terus yang terakhir itu analisis hasil ujian dan tugas siswa. Dan yang terakhir itu kita analisis terlebih dahulu apakah perubahan selama ini. Setelah itu di poin B itu ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas apakah cara yang kita lakukan ataupun gagasan yang kita lakukan untuk menunjang keberhasilannya kurikulum tersebut, apakah udah relevan atau belum. Jadi di sini ada bentuk evaluasi. Salah satunya meliputi evaluasi formatif ataupun kita harus mengadakan kuis, tugas harian, diskusi kelas. Terus yang kedua di sini ada evaluasi sumatif. Itu bentuknya kayak ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terus yang terakhir itu ada evaluasi keterampilan melalui proyek ataupun praktek. Jadi di sini praktek ataupun kerja langsung, kerja lapangan. Jadi kita kalau sekedar teori-teori saja, kemungkinan pas praktek itu si siswa belum mampu untuk melakukannya. Jadi di sini juga kita ada yang namanya evaluasi melalui proyek ataupun praktek. Terus poin yang C itu umpan balik dan tindak lanjut. Jadi evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah dari hasil evaluasi di atas, kita mengambil pembelajarannya apa saja yang kurang, apa saja yang belum terlaksana. Jadi di sini kita mengevaluasi. Yang pertama itu caranya pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif lagi dari yang sebelumnya. Terus yang kedua itu peningkatan kualitas materi ajar, pemberian bimbingan tambahan bagi siswa yang memerlukan. Terus di sini poin yang D, keterlibatan pemangku kepentingan.
Pelaksanaan kurikulum tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Yang pertama itu kerjasama dengan orang tua. Yang kedua itu kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir itu koordinasi dengan dinas pendidikan. Salah satunya itu kalau buat kerjasama orang tua itu, para orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah sangat penting. Salah satunya mendampingi anak dalam belajar, komunikasi dengan guru terkait perkembangan anak, terus yang terakhir itu memberikan motivasi kepada anak. Kerjasama dengan masyarakat itu salah satunya bantuan fasilitas pendidikan kayak semacam sarana pembelajaran, sarana buat kerja kelompok. Terus yang terakhir itu koordinasi dengan dinas pendidikan. Itu salah satunya menyiapkan kebijakan pendidikan yang sesuai, terus memberikan bimbingan teknis kepada sekolah ataupun ngasih arahan ataupun usulan ke pihak sekolah. Terus yang ketiga itu memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum, apakah hasilnya udah relevan ataupun belum. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi di atas itu pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dalam berbagai pihak. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada strategi pembelajaran efektif, peran guru dalam membimbing siswa, serta keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Selain itu, pengelola sumber daya, baik dalam hal sarana dan prasarana, anggaran maupun pengembangan tenaga pendidik, berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Monitoring dan evaluasi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil belajar juga menjadi indikator keberhasilan pembelajaran dan umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak kalah penting keterlibatan pemangku kepentingan seperti orang tua, masyarakat, dan dinas pendidikan yang terkait. Sangat mendukung implementasi kurikulum yang optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.